got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintiani Isa Faliha dari kelas 10 TCKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini kita sudah memasuki bab 9 ya teman-teman, yaitu mengenai managing file. Nah, pada video kali ini ada 10 pembahasan ya teman-teman. Nih, terdapat 10 pembahasan pada managing file ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang struktur directory pada Linux. Yang kedua, navigasi patch. Yang ketiga, absolute versus relative patch. Yang keempat, special character. Yang kelima, membuat file dengan touch. Yang keenam, perintah ls advance. Yang ketujuh, membuat directory mkrd. Yang ke-8 yaitu ada perintah cv, yang ke-9 perintah mv, dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tentang perintah rm ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ke struktur directory pada Linux ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur directory pada Linux. Nah, di sini ada yang paling atas yang bisa disebut dengan slash atau root. Nah, root adalah hak akses user yang paling tinggi dan bisa melakukan apa saja yang ada pada directory ini ya teman-teman. Nah, karena semua directory berada di bawah root, untuk pemula kalian bisa mempelajari home terlebih dahulu, home directory terlebih dahulu, dan bisa mempelajari yang USR atau user terlebih dahulu. USR merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan aplikasi. Jadi kalau di Windows itu bisa sama dengan program file. Nah, kita bisa lihat di file explorer ya teman-teman. Kita buka file ekspornya. Nah, di sini merupakan local disk C, lalu program file yang teman-teman. Jadi user itu sama seperti ini pada Windows. Jadi seperti ini ya teman-teman, terletaknya itu pada local disk C di program file ya teman-teman. Di program file. Nah, selain user di Linux juga ada yang namanya home directory. Nah, home ini adalah directory yang ada pada setiap user yang ada di Linux. Selanjutnya ada etc, tapi di sini tidak ada etc-nya teman-teman. Nah, etc ini berfungsi untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Nah, kita langsung saja buka di aplikasi VirtualBox di Debian servernya ya teman-teman. Kita akan buka Debiannya. Saya akan masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Nah, saya sudah berada di Debiannya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari aja file atau berkas ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian cari file. Tetapi kalau kalian memakai bahasa Indonesia, carinya itu berkas ya teman-teman. Ini sudah. Saya sudah membuka aplikasi berkasnya ya teman-teman.
Nah, saat membuka file kalian maka akan secara otomatis berada pada home directory. Nah, di home directory ini ada beberapa direktori lain seperti desktop, dokumen, gambar, dan lain-lain. Nah, untuk melihat user yang ada pada direktori home, kita harus masuk ke direktori root terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini tidak ada order location, jadi saya akan menggunakan cara lain. Nah, caranya adalah klik titik 3 di atas ini ya teman-teman. Lalu klik yang property ini. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, tulisannya itu properties, TIS ya gitu ya teman-teman. Kalau Indo saya pakainya property ya. Kita klik saja property. Nah, di sini klik yang folder ini ya teman-teman. Icon folder seperti ini. Lalu teman-teman klik Debian GNU Linux ya. Debian GNU atau Linux ya teman-teman. Nah, di sini yang lain akan kita pelajari. Nah, untuk melihat user saya akan mengklik yang home ya teman-teman. Kita double klik ya teman-teman. Nah, di sini ada user saya yaitu Isa Faliha ya teman-teman. Baru seperti user test pada Linux, maka dia akan membetulkan user test di sini. Nah, untuk mengecek parent directory, teman-teman bisa klik yang titik 3 di atas ya teman-teman, yang ini. Klik titik 3 yang di atas. Terus kalian klik yang property. Nah, di sini bisa dilihat parent foldernya itu masih slash atau root ya teman-teman. Nah, parent melihat directory home pada parent folder kita harus masuk ke home directory-nya. Kita yang ada pada home. Nah, di sini klik folder teman-teman, atau saya akan mengklik dengan user saya. Kita klik. Nah, di sini jangan lupa klik 2 kali ya teman-teman untuk membuka si folder home tadi. Nah, di sini teman-teman klik titik 3 di atas ya teman-teman, yang ini. Kita klik titik 3 di ini. Ya, kita klik yang property, yang ini ya teman-teman. Kita klik property. Nah, di sini parent foldernya sudah slide ya teman-teman, jadi bisa terlihat bahwa parent foldernya adalah home. Nah, untuk materi yang pertama jadi itu materi yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi page. Nah, navigasi page ini merupakan mempelajari mengenai basic command atau perintah-perintah dasar yang digunakan di Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI karena kita akan mengkonfigurasi dengan CLI. Nah, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu di sini saya akan buka si terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah cd. Nah, perintah cd adalah untuk mengganti direktori. Lalu perintah pwd untuk melihat direktori pada saat ini. Lalu ada juga perintah ls. Perintah ls ya teman-teman. Perintah ls. Nah, jadi perintah ls ini untuk melihat file apa saja yang ada pada setiap direktori. Nah, langsung saja kita akan masuk ke root ya teman-teman. Kita akan masuk ke root. Saya akan masuk ke root. Pertama kita ke sini dulu, ke property. Nah, kita ke sini ya teman-teman. Terus kita ke Debian GNU Linux. Nah, kita cari yang root, lalu klik yang ini ya teman-teman. Nah, di sini pada terminal kita ke terminal ya teman-teman.
Nah, pada terminal kita bisa masukkan perintah su ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini masukkan password teman-teman atau kata sandi ya teman-teman. Saya akan memasukkan kata sandinya, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini masukkan passwordnya itu yang password root ya teman-teman. Lalu setelah itu, nah di sini kita bisa memilih folder root yang ini ya teman-teman, folder root yang ini. Kita cari yang root ya teman-teman, kita klik 2 kali. Nah, di sini juga memasukkan password root ya teman-teman, kita masukkan password rootnya. Nah ya teman-teman. Nah, lalu kita autentikasi yang ini. Nah, di sini foldernya itu kosong ya teman-teman. Lalu di terminal kita coba buka terminalnya. Kita ke terminal. Lalu di terminal teman-teman bisa ketik perintah cd spasi /root ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, untuk melihat filenya di terminal kalian bisa ketikkan ls ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini tidak menampilkan output apa-apa karena pada filenya sendiri tidak memiliki file ya teman-teman. Jadi terminal pun tidak menampilkan output apapun. Nah, lalu saya akan masuk ke home directory. Nah, kita ketikkan cd spasi home ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, saya akan ketikkan perintah ls ya teman-teman. Kita akan masukkan perintah ls. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini akan muncul folder saya yaitu Iza Faliha dengan user Iza Faliha. Lalu saya akan memastikannya kita bisa ke home ya teman-teman. Kita ke home. Kita ke home ya teman-teman yang ini, lalu double klik. Nah, di sini terdapat folder saya yaitu Iza Faliha. Nah, lalu saya akan masuk ke root ya teman-teman. Kita buka si terminalnya lagi. Kita buka terminal lagi ya teman-teman. Saya akan masuk ke root. Kalian bisa ketikkan perintah cd spasi / ya teman-teman, lalu kalian enter. Nah, di sini saya akan melihat file apa saja yang akan pada root dengan perintah ls ya teman-teman, lalu kita enter. Ya teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak file atau beberapa file, lalu saya akan memastikannya ini. Nah, di sini terdapat banyak file ya teman-teman, seperti bin, root, baud, div, etc dan lain-lain ya teman-teman. Lalu caranya supaya kalian bisa masuk ke directory lain, di sini saya akan memberikan cara supaya teman-teman bisa ya teman-teman. Kita buka ke terminalnya lagi, teman-teman bisa masuk ke directory lain dengan cara memasukkan perintah cd. Nah, saya akan memasukkan perintah cd spasi / run ya teman-teman, /run ya teman-teman. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini di directory kita di directory run ya teman-teman. Nah, saya sudah berada di directory run. Nah, kita lanjut.
Nah, di sini sudah berada di direktori run ya teman-teman. Saya sudah berada di direktori run. Sudah di direktori run. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang absolute versus relative patch ya teman-teman. Nah, jadi absolute versus relative. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebentar mengenai absolut dan relatif. Jadi absolute patch merupakan perintah yang memasukkan nama direktorinya dengan mengawali menggunakan tanda slash, dan jika relatif itu tidak diawali dengan tanda slash ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh, di sini jika saya di direktori home, akan pergi ke direktori bin atau lib, saya harus memberikan perintah menggunakan tanda root pada awalnya, jadi /bin gitu. Jadi /bin gitu ya, karena bin dan ini terhalang oleh USR atau user ya teman-teman. Kita membutuhkan command root untuk langsung memasuki bin. Jika saya sedang berada di direktori USR lalu atau user dan ingin masuk ke bin atau lib, saya tidak perlu mengawali dengan tanda root. Jadi jika dari home akan ke bin, saya harus menggunakan absolute. Jika dari user ke bin, saya menggunakan relatif ya teman-teman, menggunakan relative path. Nah, langsung saja kita praktikkan. Kita masuk ke Debian servernya ya teman-teman. Membuka file biasa ya, kalian akan diarahkan ke home directory ini, home directory. Nah, di terminal kita bisa ketikkan ls ya teman-teman. Kita akan cari terminal terlebih dahulu, terminal. Nah, kita di terminal bisa masukkan perintah ls terlebih dahulu. Nah, di terminal kita masukkan perintah ls lalu kita enter ya teman-teman. Nah, pada home directory ini terdapat beberapa folder, bisa kita lihat seperti desktop, dokumen, gambar, musik, dan lain sebagainya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan buka terminalnya. Setelah itu lalu saya akan memasuki direktori root. Direktori dengan cara seperti tadi ya teman-teman. Kita klik tanda 3 di atas, lalu kita klik property, lalu kita klik ini teman-teman. Nah, kita klik teman-teman, lalu klik Debian, GNU atau Linux ya ini ya teman-teman. Nah, kita sudah memasuki root ya teman-teman. Lalu di terminalnya kita bisa masukkan perintah. Di terminalnya kita bisa masukkan perintah su ya teman-teman. Kita masukkan perintah su, lalu enter. Kita masukkan password atau kata sandinya terlebih dahulu. Passwordnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, kita sudah enter. Lalu setelah itu kita ketikkan cd spasi slash lalu enter ya teman-teman. Di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Saya akan mempraktikkan absolute path terlebih dahulu. Saya akan memasuki folder ITC ya teman-teman. Yang ini kita masuk ke folder ITC terlebih dahulu. Kita double klik ya teman-teman.
Nah, di sini sudah kita memasuki etc. Setelah itu, lalu di sini saya akan masuk ke folder Apache 2. Di sini juga double klik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita masuk ke terminal. Ya teman-teman. Dan di sini saya akan masuk ke terminal menggunakan perintah cd spasi slash etc ya teman-teman. cd spasi slash etc slash Apache 2 ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini juga masukkan perintah pwd ya teman-teman. Kita masukkan perintah pwd lalu enter. Nah, di sini saya sudah memasuki di folder folder apa ya teman-teman. Lalu kita sudah memasuki folder Apache 2 ya teman-teman. Lalu saya akan coba masuk ke folder Apache menggunakan cara relatif ya teman-teman. Kita ke terminal. Nah, kita bisa ketikkan perintah masukkan perintah cd spasi slash ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan perintah cd Apache 2 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini menampilkan output tidak ada berkas atau direktori seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa disimpulkan bahwa jika kalian ingin masuk ke Apache 2 dengan menggunakan relative path, maka kalian harus masuk terlebih dahulu ke ITC. Jadi saya ketikkan perintah cd ITC ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, jika kalian ketikkan cd lalu ketikkan Apache 2, cd Apache 2 ya teman-teman. Apache 2 lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ke cd ITC. Kita sudah masuk ke ITC 2 ya teman-teman. Langsung masuk ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke Debian desktopnya ya teman-teman. Kita buka Debiannya. Nah, kita cari si terminal ya teman-teman. Kita ketikkan terminal. Nah, kita memasuki terminal di Debian desktopnya. Teman-teman bisa cari terminal saja seperti di tutor tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita ada sebuah lambang atau tanda melengkung seperti ini. Jadi tanda lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada pada home directory. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan pwd ya teman-teman. Pwd lalu kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa saya sedang berada di home directory. home/isafaliha, di directory home isafaliha. Lalu jika saya akan ketikkan su ke directory root, maka saya bisa ketikkan su ya teman-teman. Nah, lalu kita enter.
di sini memasukkan kata sandinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan kata sandinya. Nah, ini memasukkan kata sandinya itu yang kata sandi root ya teman-teman, karena itu untuk memasuki root ya teman-teman, bukan password untuk login ke Debian. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sedang berada di direktori home Isa Valia. Di sini tidak ada lambang bergelombang atau melengkung di depannya, karena direktori ini direktori root, bukan direktori Isa Valia lagi. Lalu directory root itu ada pada direktori yang namanya root. Di sini bisa ketikkan perintah cd spasi root ya teman-teman, spasi slash root ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini lengkungannya sudah muncul ya teman-teman, yang bergelombang ini sudah muncul. Nah, ini yang bergelombang ini sudah muncul ya teman-teman, tanda yang bergelombang ini sudah muncul. Maka saya akan sudah berada di home directory root. Nah, bisa mengeceknya dengan ketikan pwd ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, pwd lalu di sini bisa terlihat bahwa saya sudah berada di directory home ya teman-teman. Selanjutnya ada karakter dolar. Sebentar, saya akan exit terlebih dahulu supaya muncul tanda dolarnya ya teman-teman. Nah, di sini ini terdapat tanda dolar ya teman-teman. Nah, terdapat gambar dolar, icon yang seperti dolar. Ini melambangkan kita berada pada hak user. Jadi, jika lambang dolarnya masih ada, maka kita tidak bisa mendapatkan hak akses sepenuhnya ya. Lalu ada yang dinamai lambang pagar. Nah, seperti ini. Lambang pagar adalah lambang pagar dari root. Nah, di sini saya akan masuk ke root bisa dengan ketikan su ya teman-teman. Kita ketikkan su, lalu masukkan kata sandinya ya teman-teman. Masukkan kata sandi rootnya. Ya, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan ketikkan cd spasi slash ya teman-teman, lalu enter saja. Nah, di sini menandakan bahwa saya sudah berada pada root dan sudah mendapatkan hak akses yang penuh. Selanjutnya ada lambang titik. Lambang titik ini menandakan direktori. Sekarang jika saya ketikkan ls, saya akan memperlihatkan file pada direktori sekarang. Nah, saya coba di sini. Saya ls lalu enter ya. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke root ya, teman-teman. Lalu saya ketikkan ls lagi. Lalu kita enter. Lalu saya di sini memasukkan cd spasi itc ya teman-teman, itc, lalu kita enter. Nah, untuk enter juga lambang titik seperti ini ya teman-teman. Jadi lambang titik ini melambangkan parent directory atau direktori yang sebelumnya. Jadi direktori sebelum itc ini adalah root ya teman-teman. Sebelum itc ini merupakan root. Lalu saya akan masuk ke direktori yang ada pada itc dengan mengetikkan ls ya teman-teman. Kita akan mencet ls, terus kita enter ya teman-teman. Nah, di sini ada terlihat bahwa ada direktori Duh, ya teman-teman.
Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada, sebentar teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada direktori apa ya teman-teman? Ada direktori Apache 2. Setelah itu saya akan masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Bisa ketikkan dengan cd Nah, kita bisa ketikkan cd Apache 2 ya teman-teman, Apache 2. Lalu di sini saya akan enter. Di sini ketikkan lagi pwd ya teman-teman. Di sini bisa kita enter langsung. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah berada di direktori Apache 2. Apache 2 ya teman-teman. Lalu parent-parentnya apa sih? Lah, parentnya adalah ITC ya teman-teman. ITC, jadi saya akan ketikkan cd lalu enter ya teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini seperti teman-teman yang lihat, saya sudah kembali ke ITC ya teman-teman. Ini bisa dilihat bahwa di sini itu ada spasi titik ya teman-teman. Kita akan ketikkan cd titik-titik ya teman-teman. cd spasi titik 2 ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, jadi seperti itu materi yang keempat. Nah, kita sudah memasuki materi yang kelima. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki materi yang membawa file dengan touch. Kita langsung masuk ke terminalnya ya teman-teman. Kita ke Debian-nya. Nah, ini kita tutup kembali saja ya teman-teman. Kita akan pergi cari terminal lagi. Nah, kita sudah ada di terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat file dengan touch. Jadi langkah awal kita masukkan perintah pwd ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini saya sedang berada di home directory dengan user Iza Faliha ya teman-teman. Saya sendiri namanya. Lalu saya akan memasukkan perintah ls lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini saya belum membuat file apapun di dalam direktori home saya. Nah, saya akan membuat file yaitu caranya kita ketikkan perintah touch file titik txt ya teman-teman, file titik txt. Nah, di sini tuh bebas teman-teman. Teman-teman mau menamainya txt atau txtb, txtc. Di sini saya akan membuat touch-nya itu touch file .txt ya teman-teman. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini kosong. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ls untuk memastikan apakah file yang baru saja kita buat sudah berhasil atau tidak. Nah, saya akan memasukkan perintah ls lalu enter ya teman-teman. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada file txt. Berarti file kita yang sudah kita buat berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba akan mengeceknya di file ya teman-teman. Ini di file. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman folder file txt.
sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencontohkan cara membuat file di dalam dokumen ya teman-teman. Di dalam dokumen membuat file tanpa masuk ke direktorinya ya teman-teman. Misal saya ingin membuat file di dalam dokumen tanpa harus masuk ke dalam direktori dokumennya terlebih dahulu. Nah, kita itu berarti menggunakan cara absolute path dengan cara memasukkan perintah. Saya akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita masukkan perintah touch spasi slash dokumen slash abc.txt ini berarti terus abc.txt, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat pada foldernya ya teman-teman. Saya akan Nah, di sini nah, di sini ini sudah ada ya teman-teman, sudah berhasil, sudah tersimpan di direktori home ya teman-teman. CLI-nya apakah sudah ada atau tidak? Kita pergi ke terminal lagi. Di sini kita masukkan perintah ls saja ya teman-teman. Kita masukkan perintah ls saja. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada abc.txt. Nah, ini berarti sudah ada ya teman-teman. Sudah. Nah, kemudian saya akan menghapusnya. Menghapus filenya. Menghapus file yang baru saja kita buat dengan dua file yang baru saja kita buat dengan cara kita klik kanan ya teman-teman. Kita klik kanan. Klik kanan. Klik kanan filenya, lalu pilih yang pindah ke ini ya teman-teman. Kita pilih yang pindah ke ini. Sudah, ini sudah masuk ke CLI-nya ya teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan perintah ls spasi ls apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ls dokumen slash dokumen ls spasi dokumen slash ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada dokumen, sudah tidak ada file apapun, sudah tidak ada dokumen apapun ya teman-teman. Jadi untuk membuat file dengan touch sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu tentang perintah ls advance ya teman-teman. Jadi perintah ls advance ini akan berbeda seperti perintah ls sebelumnya atau perintah ls yang sebelumnya ya teman-teman, berarti akan berbeda. Kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Kita buka si Debian desktopnya ya teman-teman. Lalu kalian ketikkan cari aplikasi terminal pada desktop kalian. Lalu kalian ketikkan perintah ls ya teman-teman. Maaf sebelumnya saya sudah mempraktekkan, cuman belum kerekam. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian pertama itu ketikkan perintah ls, lalu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian ketikkan lagi ls-a, terus kalian terdapat file-file yang akan muncul ya teman-teman. Jadi ini
Terus yang perintah yang ketiga yaitu kita akan ketikkan ls-l ya teman-teman. ls-l ls spasi min l. Nah, ini ls-l ini berfungsi untuk memperlihatkan setiap detail pada file atau directory. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat tanggal dan bulannya ya teman-teman. Nah, berhubung saya membuat filenya itu baru ini kemarin Februari tanggal berapa? 27 ya teman-teman. Ini saya sudah pernah membuat file yaitu tentang abc.txt dan ini file .txt ya teman-teman pada tanggal 27 Februari 2026 ya teman-teman. Jadi tanggal dan bulannya itu sama ya teman-teman. Teman-teman bisa menggabungkan semua perintah-perintahnya untuk melihat keduanya, yaitu bisa melihat untuk file dan tanggalnya juga. Jadi teman-teman bisa menggabungkan perintah-perintahnya untuk melihat tanggal dan untuk melihat hidden file dan tanggalnya. Teman-teman bisa masukkan perintah ls min maaf teman-teman. Lalu di sini juga bisa teman-teman bisa menggabungkan semua perintahnya ini untuk melihat keduanya. Bisa menggabungkan perintah untuk melihat hidden file dan tanggalnya ya teman-teman. Untuk melihat hidden file dan tanggalnya, teman-teman bisa menggabungkan dengan perintah ls spasi min lah ya teman-teman. ls spasi min lah. Lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa file atau directory yang di depannya ada titiknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat file yang depannya ada titiknya. Ini merupakan yang dinamakan hidden files atau yang biasa disebut dengan file yang tersembunyi ya teman-teman. Ini juga tanggal dan bulannya ya teman-teman. Ini adalah hasil perintah dari perintah ls-min l tadi. Nah, materinya cukup di sini. Kita akan lanjut ke materi yang ke-7 ya teman-teman. Kita akan memasuki materi yang ke-7 yaitu tentang membuat direktori mkld ya teman-teman. Maaf, ini saya salah tulis, ternyata mkdir ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke materi untuk mempraktikannya di terminal desktop ya teman-teman. Kita akan masuk ke si Debian desktopnya ya teman-teman. Ini saya akan mengulang kembali untuk membuka terminalnya ya teman-teman. Seperti biasa, kita cari terminalnya. Nah, kita sudah membuka terminalnya pada Debian desktop ya teman-teman. Ini mau dibuat menggunakan perintah kalian bisa ketikkan di sini. Kalian bisa ketikkan pertama mkdir direct new ya teman-teman, lalu direct new, terus kita enter, dan setelah itu di sini ketikkan perintah ls ya teman-teman, ls, setelah itu enter ya teman-teman. Setelah ketikkan perintah ls kita enter.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada file direct name-nya. Setelah itu saya akan masuk ke dalam direct unit ini. Caranya dengan mengetikkan cd direct new, maaf ya teman-teman, cd direct new slash nah, setelah itu kita enter ya teman-teman. Setelah kita ketikkan cd spasi direct new, kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori direct new-nya. Lalu setelah itu saya akan mempraktikkan cara membuat direktori dalam direktori. Pertama kita ketikkan perintah mkdir spasi. Saya akan membuatnya dengan nama saya sendiri ya teman-teman, bisa saja ya. Lalu setelah ini teman-teman klik enter ya, kita klik enter. Nah, di sini saya juga akan membuatnya lagi. Kita ketikkan mkdir isa1 seperti ini ya teman-teman. Terus kita ketikkan lagi isa2. Lalu setelah itu klik enter ya teman-teman. Oke, saya akan klik enter. Lalu saya juga akan membuatnya lagi dengan cara mkdir isa1 isa2 isa3 ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, saya salah. Ini pertama, ini kita akan mengulang yang ini ya teman-teman. Kita ketikkan mkdir slash isa1, terus kita enter ya teman-teman. Nah, kita akan membuatnya lagi mkdir isa, terus isa1 slash isa2 ya teman-teman. Setelah teman-teman ketikkan seperti ini, lalu teman-teman enter ya, kita enter. Lalu untuk mengeceknya saya menggunakan perintah ls ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini bahwa file-file isa-nya sudah ada ya teman-teman. Ini isa. Lalu setelah itu saya ketikkan perintah cd isa ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam isa ya. Saya juga akan melihat file apa saja yang ada pada isa dengan mengetikkan perintah ls ya teman-teman. Kita ketikkan perintah ls lalu kita enter. Nah, di sini terdapat isa1 ya teman-teman. Ini ada isa1 di dalam, berarti dalam isa ini terdapat isa1 ya teman-teman. Lalu di sini bahwa file pada isa terdapat isa1. Lalu saya akan coba masuk ke isa1 dengan perintah cd isa1 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke isa1. Lalu saya juga akan mengecek
file apa saja yang ada pada IZA1 ini dengan perintah ls ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, pada IZA1 ini terdapat IZA2 ya teman-teman. Nah, saya juga akan masuk ke dalam IZA2 menggunakan perintah cd IZA2 ya teman-teman, cd IZA2. Lalu setelah itu kita enter ya teman-teman. Nah, saya juga akan mengecek file-file apa saja yang pada IZA2 menggunakan perintah ls ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, ini bisa terlihat bahwa terakhir sekali saya membuat adalah IZA2. Maka IZA2 ini tidak mempunyai file atau directory lain di dalamnya. Nah, begitu saja materi ke-7 kita ya teman-teman. Materi yang ke-8 yaitu tentang perintah cv ya teman-teman. Jadi perintah cv ini digunakan untuk mengcopy file atau directory. Jadi ketika kita mempunyai satu file atau directory itu, kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp. Di sini kita akan langsung saja ke praktik ya teman-teman. Kita buka si Debian desktopnya. Nah, teman-teman, jika ingin mengcopy di sini di berkas, kita buka berkasnya. Nah, teman-teman, jika ingin mengcopy di file itu kan mudah ya teman-teman. Tinggal begini saja, dipencet saja seperti ini, lalu kita klik kanan, terus kita salin ya teman-teman, itu mengcopy, lalu ke copy atau disalin itu tuh bisa langsung dikopikan ya teman-teman. Tapi berbeda dengan di CLI atau di terminal ya teman-teman. Kalau di CLI kita harus menggunakan komen atau perintah. Di sini kita akan cek keberadaan terlebih dahulu menggunakan perintah pwd ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba mengcopy file dari dokumen ke home directory. Jadi dokumen dari home directory ke dokumen atau ke dokumen ke home directory. Nah, di sini untuk cara mengkopinya itu kita ketikkan perintah cp dokumen ya teman-teman, cp dokumen terus txt terus home Isafaliha ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah otomatis tercopy ya teman-teman. Di bagian home di sini sudah ada btxt. Seperti itu teman-teman untuk mengcopy dari dokumen ke home directory. Kita akan coba cek di file ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah ada yang txt ya teman-teman. Maaf saya menggantinya tadi dari btxt menjadi txt ya teman-teman. Jadi materi mengcopy cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang ke-9 yaitu tentang perintah mv ya teman-teman. Jadi di sini mv itu maksudnya itu merename ya teman-teman.
Dan perintah mv ini bisa digunakan untuk merename atau file mv juga bisa digunakan untuk memindahkan sebuah file. Di sini kita langsung saja mempraktikannya. Kita akan buka Debian desktopnya ya teman-teman. Kita buka terminalnya. Ini saya akan meng-clearnya ya teman-teman. Kita buka terminalnya. Nah, di sini kita langsung saja praktikan ke Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba merename txt yang pertama ya teman-teman, yang apa? Yang txt ya teman-teman, yang ini, yang txt ini ya teman-teman, kita akan merename-nya. Kita coba buka ke si terminalnya. Di sini saya akan coba mv documents. Oh, maaf teman-teman, maaf, saya salah. mv documents. Oh, di sini kita akan coba mengetikkan mv a.txt. Kita ketikkan mv.atxt. Saya akan menggantikan namanya menjadi replace ya teman-teman. Sebentar. Replace txt ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ls, kita ketikkan perintah ls. Nah, kita enter. Nah, otomatis di sini sudah berganti nama menjadi replace.txt. Nah, untuk memindah file teman-teman bisa ketikkan mv documents txt home bisa Valiha ya teman-teman. Kita enter. Nah, jadi kita akan mengecekkan apakah nah, ini sudah berganti nama ya teman-teman, yang tadi atxt menjadi replace txt ya teman-teman. Nah, documents. Nah, ini dokumennya sudah menghilang ya teman-teman, sudah terpindah ya teman-teman. Untuk txt-nya kita bisa langsung saja ke, berarti kita sudah berhasil untuk merename si yang tadinya ada memasuki materi yang ke-10 atau materi yang terakhir, yaitu tentang perintah rm ya teman-teman. Kita sudah ke materi yang terakhir ya teman-teman. Nah, rm ini dimaksud itu adalah meremove ya teman-teman, atau menghapus. Nah, rm ini bisa digunakan untuk menghapus file serta untuk menghapus direktori bisa menggunakan rm ya teman-teman. Nah, kita langsung saja kita praktik ke Debian-nya ya teman-teman, Debian desktopnya. Kita buka terminal ya teman-teman, yang ini.
di sini saya akan mencoba menghapus yang a.txt yang sudah berganti nama menjadi replace.txt. Nah, di sini akan kita coba rm kita akan coba ketikkan rm, selanjutnya replace .txt ya teman-teman, replace .txt. Nah, kita ketikkan perintah ls, lalu kita enter. Nah di sini otomatis untuk replace .txt ini akan terhapus, teman-teman. Bisa dilihat ini sudah tidak ada replace .txt. Nah, untuk menghapus seluruh file, untuk menghapus seluruh file itu juga bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan perintah rm, lalu bintang ini .txt ya teman-teman. Kita akan coba, lalu kita enter. Nah, ini sepertinya saya berkasnya itu gagal atau tidak ada ya teman-teman. Jadi ini itu sebenarnya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek yang replace txt saja, karena yang rmp.txt ini tidak ada berkas atau direktorinya. Berarti ini tuh saya gagal dalam membuat si filenya ya teman-teman. Kita akan coba yang replace.txt saja. Kita akan coba. Nah, jadi di sini di home itu sudah tidak ada file yang namanya replace.txt ya teman-teman. Jadi materi saya tentang managing file cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.